Film dimulai dengan memperlihatkan Noah dan ibunya Rafaela pindah untuk tinggal bersama suami baru Rafaela yang kaya, William Meister. Noah, seorang remaja dengan enggan cabut dari kehidupan mapanya untuk bergabung dengan ibu dan ayah tirinya, sementara Rafaela sangat antusias untuk memulai babak baru dan ingin berbagi kebahagiaannya dengan Noah. Namun, Noah tidak terkesan oleh gaya hidup mewah, menganggapnya buatan, dan terputus dari dirinya yang sebenarnya. Setelah tiba di mansion mewah, pertemuan Noah putra Nicholas William. Nicholas adalah individu yang sombong dan agak tidak senang dengan kehadiran Noah. Namun sifat pemberontak Noah memikatnya sejak awal. Noah dan Nicholas sangat berbeda satu sama lain dan perbedaan mereka menjadi jelas selama makan malam keluarga pertama mereka. Noah memilih untuk menggoda dan mengolok-olok saudara tirinya, sementara Nicholas yang tidak hanya seorang surfer yang sukses tetapi juga belajar untuk menjadi seorang pengacara, digambarkan sebagai lambang dari orang yang sempurna, setidaknya menurut standar William dan Rafaela. Setelah makan malam, Nicholas memutuskan untuk pergi bekerja. Noah mengungkapkan keinginannya untuk pergi juga sebagai tanggapan atas permintaan orang tua mereka untuk mengantar Noah ke rumah mereka. Namun, Nicholas tidak mau. Menjadi karakter sehat dan berbudi luhur, dia tampaknya berada di depan ayahnya, di balik pintu tertutup. Dia menjalani gaya hidup yang mendebarkan, menghadiri pesta-pesta, dan terlibat dalam balapan mobil, serta berpartisipasi dalam pertandingan tinju untuk mengurangi kecemasannya. Ketika Noah menyebutkan ibunya, Nicholas menghentikan mobilnya tepat di tengah jalan dan meninggalkannya. Noah mendapati dirinya terdampar di lokasi terpencil dengan baterai ponsel mati. Untungnya ada orang asing yang lewat dan dengan ramah menawarkan untuk mengantarnya pulang. Secara mengejutkan, orang asing ini kebetulan akrab dengan Nick. Noah melihat tidak ada pilihan langsung lain yang disepakati untuk menemani orang bernama Mario ini ke pesta yang dihadiri Nick. Bertentangan dengan tanggung jawabnya yang biasa, Nick telah memutuskan untuk beristirahat dari pekerjaannya dan bersenang-senang di pesta tersebut. Banyak wanita di acara tersebut sangat ingin menarik perhatiannya, dan dia benar-benar menikmati perhatian dan godaan yang dia terima dari mereka, sementara Noah yang merasa frustrasi dengan perilaku Nick, berusaha memerasnya dengan mengancam akan memberitahu orang tua mereka tentang tindakan curangnya. Namun situasinya dengan cepat berubah secara tak terduga ketika Noah secara tidak sengaja mengonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkannya menjadi mabuk dan rentan. Meskipun kesal, Nick turun tangan untuk membantunya dan memastikan keselamatannya. Memastikan dia sampai di rumah tanpa bahaya. Mengingat pengalaman ini, mereka saling setuju untuk menjaga rahasia masing-masing dari orang tua mereka. Membentuk fakta kerahasiaan di antara mereka, Noah memutuskan untuk menghadiri balapan mobil ilegal, di mana Nicholas juga dikenal sebagai Nick berpartisipasi. Nick awalnya terganggu oleh kehadiran Noah, tetapi berhasil memenangkan balapan pertama. Namun kegembiraannya dibayangi ketika dia menyaksikan Noah mencium pria lain yang sangat mengganggunya. Ternyata itu pacar Noah, dan telah berselingkuh dengan sahabatnya, dan dia telah menerima bukti foto perselingkuhan mereka dalam upaya untuk membalas dendam. Hanya untuk gambar yang mereka berdua tahu jauh di lubuk hati bahwa hubungan mereka jauh melampaui, bahwa Noah memperoleh gambar itu dan mengirimkannya sebagai cara untuk membuktikan nilainya dan membuatnya sadar akan tindakannya kemudian. Noah mendapati dirinya menunggu di mobil balap Nick untuk Jenna, tetapi tanpa diduga Ronnie, seorang penjahat yang baru saja dibebaskan, mendekatinya dan menantangnya untuk balapan. Noah mencoba yang terbaik untuk menghindari situasi tersebut, tetapi Ronnie terus-menerus mendorongnya untuk bersaing ketika dia menghinanya. Dengan latar belakang ayahnya sebagai pembalap mobil, Noah telah tumbuh akrab dengan olahraga tersebut. Terlepas dari keahliannya, dia segera menyadari bahwa Ronnie telah menipunya sesuai dengan perjanjian yang sudah ada sebelumnya antara Ronnie dan Nick. Sebenarnya Nick yang seharusnya berpartisipasi di final balapan, karena Nick tidak mematuhi aturan kompetisi. Ronnie menuntut agar dia menyerahkan mobilnya dan menghapus uang sebagai hukuman. Perkelahian pun terjadi ketika Ronnie menghina Noah, dan untuk membelanya, Nick meninju wajah Ronnie meskipun kehilangan mobil kesayangannya. Nick terus menunjukkan kepedulian, dan kepeduliannya terhadap Noah membuktikan bahwa perasaannya terhadapnya adalah asli. Nicholas mengamati bahwa Noah sangat tidak menyukai kekerasan dan kemudian menemukan penyebab yang mendasari di baliknya. Ketika Noah adalah seorang gadis muda,
dia menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Ayahnya seorang pria yang kejam dan kasar menyakiti sosok ibunya Rafaela. Saat pertengkaran memanas, Rafaela akan melindungi Noah dengan menyembunyikannya di ruang tertutup seperti lemari. Pengalaman pengurungan ini mengingatkan Noah akan masa lalunya yang traumatis. Situasinya mencapai breaking point ketika ayah Noah suatu hari berusaha membunuhnya dengan pisau. Meskipun Noah selamat dari serangan itu, dia membawa luka emosional dan fisik yang ditimbulkan oleh ayahnya. Ayahnya kemudian dipenjara karena insiden itu, dan kesaksian Noah memainkan peran penting dalam membangun kasus terhadapnya, yang sekarang dipahami Nicholas mengapa Noah menolak segala bentuk kekerasan. Dia tidak tahan membayangkan terlibat dengan seseorang yang menikmati kekerasan dan menggunakannya sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa frustrasi, meskipun keputusan mereka untuk menjauhkan diri satu sama lain. Setelah mengetahui tentang masa lalu Noah, Nicholas memutuskan untuk melindungi Noah dari bahaya dengan biaya berapapun. Noah mulai menerima pesan ancaman anonim, dan dia sangat percaya bahwa Ronnie yang baru saja dia kalahkan dalam sebuah tantangan ada di belakang semua ini. Meskipun Noah awalnya mengabaikan pesan yang dia simpan sebagai bukti jika dia perlu mengambil tindakan terhadap pengirim dengan pembebasan ayah Noah dari penjara. Nicholas mengambil tanggung jawab untuk menjaga Rafaelanya, khawatir bahwa mantan suaminya akan membalas dendam pada Noah karena bersaksi melawan dia, mengungkapkan kekhawatirannya meskipun mengetahui bahwa masyarakat tidak akan menyetujui hubungan mereka. Nicholas dan Noah sangat mencintai. Nicholas tidak bisa mengendalikan perasaannya terhadap Noah, tetapi berada dalam hubungan romantis dengan saudara tirinya bukanlah pilihan yang layak. Sebelum berpisah, Noah dan Nicholas memutuskan untuk menghabiskan satu malam terakhir bersama merayakan cinta mereka. Keesokan paginya mereka pergi ke toko serba ada untuk membeli perlindungan. Sementara Nicholas memasuki toko, Noah menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba, Ronnie muncul dan dengan paksa menarik Noah keluar dari kendaraan dan menculiknya. Pada saat Nicholas keluar dari toko, Noah menghilang. Setelah meninjau rekaman CCTV toko, Nicholas mengkonfirmasi bahwa Ronnie dan antek-anteknya bertanggung jawab atas penculikan Noah. Setelah sadar dari obat penenangnya, Noah menyadari bahwa ayahnya sendiri adalah dalang di balik seluruh penculikannya. Semuanya dimulai ketika dia bertemu Ronnie saat di penjara, dan bersama-sama mereka menyusun rencana untuk membalas dendam terhadap putrinya sendiri. Ayah Noah menuntut sejumlah besar uang $1 juta dari William dan Rafaela sebagai imbalan atas pengembalian Noah yang aman. William dan Rafaela dengan cemas menunggu di lokasi yang ditentukan seperti yang diinstruksikan selama panggilan telepon, mengharapkan ayah Noah untuk muncul. Dia tidak pernah tiba, meninggalkan mereka bingung dan tidak yakin. Rafaela dengan cerdik memahami motif sebenarnya ayah Noah, mengerti bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan uang. Sebaliknya dia mengatur skema yang rumit ini semata-mata untuk menimbulkan penderitaan padanya dan Noah. Mungkin karena masa lalu mereka yang penuh gejolak. Tanpa sepengetahuan William dan Rafaela, ayah Noah telah memasang jaringan alat pelacak di sekitar lokasi. Dia sangat menyadari bahwa Nicholas ditemani oleh polisi sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. Sementara itu, Nicholas menemukan penemuan yang mengejutkan bahwa perusahaan asuransi telah secara diam-diam menanamkan alat pelacak di dalam kendaraannya. Berkewajiban untuk menyerahkan kepada Ronnie setelah kalah dalam perlombaan menggunakan alat pelacak yang disediakan oleh perusahaan asuransinya. Nicholas memulai pencarian untuk menemukan mereka, memaksanya untuk terlibat dalam pengejaran berkecepatan tinggi yang berbahaya sambil menahannya di bawah todongan senjata. Saat pengejaran meningkat dengan polisi mendekati mereka, Nicholas yang memiliki seorang detektif yang menemaninya di kursi penumpang mendekati lokasi mereka. Nick akhirnya menemukan Noah dan ayahnya terjebak di ujung dermaga. Di situasi putus asa mereka telah mencapai klimaks ketika pihak berwenang mendekat dan nasib mereka tergantung pada keseimbangan Nick mengendarai mobilnya ke ujung dermaga, memposisikan dirinya di sisi yang berlawanan saat mata mereka bertemu. Pemahaman diam-diam melintas di antara mereka dan mereka secara naluriah tahu apa yang perlu dilakukan dalam pengaturan yang tidak biasa. Saat menonton film, Noah memberikan manuver yang tampaknya mustahil kepada Nick. Dia menjelaskan bahwa dengan menarik rem dan memutar roda 20 derajat ke arah kanan,
Diikuti dengan belokan tajam 60 derajat ke kiri, mereka dapat berhasil melakukan gerakan rumit ini tanpa ragu-ragu. Mereka berkendara lurus ke arah satu sama lain. Dengan sempurna melakukan manuver berputar melewati satu sama lain, baik Noah dan Nick secara naluriah menundukkan kepala mereka, menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. Secara tiba-tiba, suasana tegang hancur ketika seorang detektif menembakkan senjatanya secara tragis peluru mengenai ayah Noah. Meninggalkan Noah dan Nick secara fisik tidak terluka, tetapi secara emosional terguncang. Adegan bergeser dan di bawah kegelapan Nick diam-diam memasuki kamar Noah. Setelah baru-baru ini mengalami mimpi buruk yang mengerikan, mereka menemukan pelipur lara di hadapan satu sama lain dan lega bahwa mereka telah berhasil mengatasi cobaan berat bersama. Meskipun sebelumnya telah sepakat untuk memisahkan insiden tersebut, telah membangkitkan emosi mendalam dalam diri Nick. Dan dia mengakui cintanya pada Noah sebagai hasilnya mereka berdua berdamai dan menyalakan kembali hubungan mereka secara sadar. Tentang potensi reaksi dan prasangka yang akan mereka hadapi dari masyarakat, mereka memutuskan untuk merahasiakan cinta mereka, mencari perlindungan dan pembenaran dari hubungan mereka.